Asal mula Kairo. Kairo, kota tua yang telah menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya agama Islam di daratan Afrika. Kairo adalah ibu kota dari negara yang bernama Mesir. Pada masa kebesarannya, Kairo memainkan peran sentral sebagai pusat keagamaan, sains, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Terletak di kawasan yang pernah dikuasai Firaun, Kairo tumbuh berdampingan dengan beberapa peninggalan seperti piramid maupun Sphinx. Firaun, penguasa yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, merupakan musuh utama perjuangan Nabi Musa menyebarkan perintah ilahiyah. Tahun 640 Masehi atau 19 Hijriah, pasukan Muslim yang dipimpin Amr bin Ash merebut seluruh daratan Mesir dari kekuasaan Bizantium. Amr bin Ash kemudian membangun pemukiman di selatan Babylon. Pemukiman tersebut menjadi pusat pemerintahan Mesir Islam dan dikenal sebagai kota Fustat. Pada masa-masa awal datangnya Islam di Mesir, otoritas kepemimpinan umat Muslim masih berada di Madinah. Ketika kota Fustat mulai dibangun, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tahun ke-909 Masehi atau 296 Hijriah, berdiri Kekhalifahan Fatimiyah di Tunisia. Kekhalifahan ini didirikan oleh Sa'id bin Husain. Pusat kekuasaan Fatimiyah berada di Kairouan. Sedangkan nun jauh di timur, Baghdad telah menjadi metropolitan sekaligus pusat dari kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Dua kekuatan ini yang akan membayangi Timur Tengah hingga datangnya pasukan salib Eropa yang berhasil menjatuhkan Yerusalem. Kekhalifahan Fatimiyah berkembang dan terus memperluas wilayah kekuasaannya. Selain di sisi barat Afrika dan perairan Eropa, pasukan Fatimiyah juga bergerak ke arah Mesir. Alexandria menjadi kota metropolitan pertama Mesir yang berhasil dikuasai Kekhalifahan Fatimiyah. Dari kota pesisir, pasukan Fatimiyah bergerak ke pedalaman mendekati kawasan delta Sungai Nil. Pada masa tersebut, Fustat telah menjadi kamp militer Kekhalifahan Abbasiyah. Tahun 970 Masehi atau 359 Hijriah, Fustat, kota yang dibangun oleh Amr bin As, jatuh ke dalam kekuasaan Kekhalifahan Fatimiyah. Jatuhnya Fustat mengakhiri eksistensi Abbasiyah di tanah Mesir. Tidak lama setelahnya, pemimpin Kekhalifahan Fatimiyah membangun sebuah kota baru tidak jauh dari Fustat. Fatimiyah yang ketika itu dipimpin oleh Al-Mu'izz Lidin Allah memerintahkan pembentukan kota baru yang kelak diberi nama Al-Qahira. Dalam bahasa Indonesia disebut Kairo. Pada masa pembentukan kota baru, sebuah masjid monumental dibangun, yaitu Masjid Al-Azhar, yang akan bertahan hingga ribuan tahun lamanya. Masjid ini menjadi pusat pembelajaran dan mengawali berdirinya Universitas Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia. Tahun 973 Masehi, Khalifah Al-Mu'izz Lidin Allah pindah dari Tunisia ke kota yang baru saja selesai dibangun, Qahira Al-Mu'izz. Begitulah nama kota tersebut, yang berarti Al-Mu'izz sang penakluk. Kairo pernah menjadi kota rujukan ilmu pengetahuan. Perpustakaan Kairo dibangun dengan koleksi ribuan buku dan menarik minat para ilmuwan atau sarjana dari berbagai negara. Selama 200 tahun sejak Kairo dibangun, pusat pemerintahan tetap berada di Fustat. Kekhalifahan Fatimiyah masih mempertahankan Fustat sebagai kota sentral administratif kenegaraan.
Hingga kemudian pada tahun 1168 Masehi, Fustat dengan sengaja dibakar untuk menghadang laju pasukan salib yang telah menguasai Yerusalem. Seluruh administrasi pemerintahan selanjutnya dialihkan ke Kairo. Begitu halnya dengan para penduduk Fustat yang telah kehilangan lahannya. Peran sentral Kairo berlanjut pasca runtuhnya kekhalifahan Fatimiyah. Kepemimpinan puncak Mesir diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa inilah, untuk pertama kalinya, Sultan digunakan sebagai gelar pemimpin puncak di Mesir. Di tahun 1250 Masehi, kawasan Mesir dikuasai oleh Kesultanan Mamluk, sebuah negara yang baru saja berdiri. Jatuhnya Mesir inilah yang menyebabkan Kesultanan Ayyubiyah pindah ke Aleppo. Bulan Januari 1517 Masehi, pasukan Turki menyerbu kawasan Ridania. Pertempuran tersebut membawa akhir bagi Kesultanan Mamluk. Turki Utsmani menguasai seluruh bekas kekuasaan Mamluk dan menjadikannya sebagai provinsi. Dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Kairo kembali jatuh ke tangan Eropa pada awal 1800-an. Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, menyerbu daratan Mesir dan merebut kawasan tersebut dari Kesultanan Turki. Mesir berada di bawah kekuasaan Prancis selama 5 tahun lamanya. Pasca okupasi Napoleon, Mesir dikuasai oleh dinasti Muhammad Ali. Kekuasaan Muhammad Ali berakhir pada revolusi tahun 1952 dan mengubah Mesir menjadi republik. Di masa Republik Arab Mesir, Kairo tetap menjadi pusat pemerintahan. Kota ini telah menjelma menjadi metropolitan terbesar di kawasan Timur Tengah. Secara geopolitik, Mesir dan Kairo memegang peranan penting di kawasan Afrika dan Asia Barat. Kairo selama ribuan tahun telah memberikan sumbangan peradaban bagi dunia. Ulama-ulama besar pernah menetap di kota ini dan mengembangkan ilmu pengetahuan ketika Eropa masih pada masa abad kegelapannya.